kamu akan merasa jadi seseorang. Jika punya banyak sesuatu, itu sama saja mengukur nilai dirimu sendiri dengan kapasitas barang. Artinya, kamu merendahkan dirimu sendiri dan meninggikan suatu barang atau materi, dan kamu mengukur nilai dirimu dari materi dan benda yang kamu pakai. Seolah-olah kemewahan benda itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada dirimu sendiri. Jika sikap hidup seseorang sudah seperti ini, mereka sebenarnya adalah korban dari kapitalisme untuk menjadi konsumen dan hidup dalam kepalsuan serta perbudakan modern tanpa ia menyadarinya. Dan secara spiritual ini adalah bentuk syirik, dikarenakan kamu meninggikan suatu berhala, yaitu benda dan materi yang mewah, dan mengukur kehormatan diri serta keluhuran diri dengan kemewahan dan kemegahan tersebut, sehingga menyebabkan perilaku korup. Dengan kata lain, jika sudah menyembah berhala kapitalisme, orang tidak peduli lagi dengan jalan hidup yang baik dan buruk, tidak peduli lagi dengan benar dan salah, akal sehatnya jadi sakit. Yang penting bisa hidup mewah, yang penting bisa megah, tak peduli jalan seperti apa yang diambil untuk mencapai sebuah kesuksesan agar bisa hidup mewah. Dengan memiliki benda-benda mewah, dengan korupsi ataupun menipu, semua dihalalkan, semua dibenarkan, karena bagi akalnya kemewahan dan memakai benda megah adalah kehormatan dan keluhuran diri. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan sekarang? Setiap diri tak tahu lagi fungsi dirinya sebagai manusia. Setiap diri wanita menjadikan dirinya sebagai objek dan barang yang diperjualbelikan, diperdagangkan, bahkan bisa dimiliki. Bahkan diri wanita yang mulia itu disetarakan dengan materi, dan setiap diri pria menjadikan dirinya sebagai pemangsa dan pemburu bendawi. Semakin banyak bendawi yang ditumpuk, semakin ia memiliki status tinggi. Ini adalah kenyataan yang terjadi di abad sekulerisme dan kapitalisme. Ini bukan cerita fiksi atau kisah dongeng. Itu bisa Anda lihat di sekeliling Anda sendiri. Psikologi setiap diri di abad ini telah dicuci, bahwa dengan menjadi materialisme itu masuk akal dan wajar, sehingga hidup haruslah materialisme. Itulah yang terjadi kepada diri-diri, dan yang paling banyak korbannya adalah diri wanita, sehingga mereka sudah menjadikan dirinya sendiri sebagai objek atau benda yang diperdagangkan dan diukur dengan ukuran materialisme. Mereka lupa bahwa Islam datang untuk menghapus wanita sebagai objek dan benda. Diri-diri itu lupa bahwa Islam datang untuk menjadikan lelaki memahami kesejatian dan kebahagiaan. Tapi lelaki terjerumus kembali pada kejahilan. Yang mereka kejar hanya kepalsuan, kerendahan, dan kesenangan semata. Psikologis mereka dijajah, pikiran mereka diperkosa, dan jiwa suci mereka diracun tanpa mereka sadari, sehingga membuat hidup mereka kosong, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya ada keinginan, hanya ada hawa nafsu, yaitu bagaimana memiliki kekayaan.
Dengan jalan hidup seperti itu, mereka jauh dari rasa bahagia, rasa syukur, rasa pengabdian diri, dan penghambaan kepada ketuhanan. Mereka menjadi makhluk ganas tetapi banyak diinginkan untuk dipelihara, menjadi makhluk liar dan nakal tetapi selalu nyaman dilihat, menjadi makhluk mengerikan sekaligus menjijikan tetapi banyak yang tertarik. Pemujaan terhadap berhala materialisme memang tidak terlihat dengan mata lahiriah, tetapi pemujaan terhadap materialisme nyata terjadi ketika orang yang beriman meyakini hanya Allah yang Maha Tinggi. Namun orang yang sudah memuja materialisme akan mempercayai bahwa ukuran untuk keluhuran adalah materi. Orang beriman yang meyakini Allah sebagai tempat bergantung, tetapi orang materialisme meyakini tempat bergantung hidup adalah kekayaan dan materialisme itu sendiri. Jadi apakah ini uraian untuk melarang kekayaan? Tidak, bukan seperti itu. Ini bukan masalah Anda harus kaya atau tidak. Ini masalah ideologi dan keyakinan. Ini masalah jalan pikiran. Ini masalah cara pandang. Ini masalah psikologis. Dan ini adalah masalah spirit. Tauhid itu bukan masalah eksternal. Tauhid bukan masalah kaya atau tidak. Tauhid adalah masalah keyakinan ideologi. Tauhid adalah tentang jalan pikiran Anda. Tauhid tentang psikis dan spirit Anda. Tauhid adalah tentang keinginan diri Anda atau keinginan jiwa Anda. Uraian ini adalah membongkar bagaimana kesyirikan itu nyata dalam ideologi kapitalisme. Kekayaan dan ekonomi itu penting untuk tujuan suatu politik dan keberlanjutan kehidupan. Namun jangan sampai Anda tertipu karena kapitalisme tidak dirancang untuk kesejahteraan bersama, tetapi kapitalisme dirancang agar sebagian orang semakin kaya dan sebagian lainnya semakin miskin. Dengan kata lain, bentuk syirik dalam kehidupan dunia yang sekarang adalah ketika Anda mengukur suatu kebaikan dengan benda dan kemewahan. Mengapa ini penting disampaikan? Sebab para pendahulu kita yang mulia, yaitu para nabi, para rasul, juga orang-orang suci, adalah menyampaikan tauhid dan menjauhi segala bentuk syirik. Mereka menggali segala bentuk syirik dan macamnya. Para nabi dan rasul menyampaikan segala bentuk syirik agar manusia bisa menjauhinya, dan itu poin pentingnya, yaitu menjauhi syirik. Namun syirik ini tidaklah digali satu persatu sesuai zaman dan keadaannya oleh para penerus nabi dan rasul, yaitu para ulama, sehingga menyebabkan manusia jatuh dalam kesyirikan secara massal dan masif. Jadi berhala umum yang disembah manusia adalah materialisme, dan harapannya ketika sudah mengetahui ini, saya harap ada beberapa diri yang bisa menjauhi bentuk berhala ini. Dan bagaimana cara melawan syirik materialisme ini? Yaitu dengan cara hidup bersyukur. Apa itu bersyukur? Yaitu sebuah ideologi atau cara pandang menjalani hidup dengan rasa cukup. Sebab dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki tidak akan puas juga dengan apa yang dia inginkan. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kita akan menginginkan sesuatu. Dan ketika yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas. Coba perhatikan dunia dan lihatlah siapa orang yang paling sukses di dunia. Terus lihatlah mereka, apakah mereka sudah selesai dengan pemujaan materinya dan tidak ingin apa-apa lagi? Jawabannya
mereka belum selesai. Mereka masih banyak tujuan yang ingin dicapai, masih ingin ini, masih ingin itu, masih harus begini, masih harus begitu. Tidak ada habisnya. Sebab dalam dunia kapitalisme didoktrin dengan sebuah ideologi, jangan pernah merasa cukup. Itu sebuah bahasa yang sama agar menjalani hidup dengan tidak pernah bersyukur atas apa yang dimiliki, sehingga menyebabkan diri menjadi serakah, kosong tanpa nurani, brutal dan ganas. Tidak saja hal itu merugikan orang lain dengan menipu dan sebagainya, namun akan mencelakakan dirinya sendiri, sebab akhir dari perjalanan keserakahan adalah kutukan abadi. Karena keserakahan itu juga termasuk syirik, sebab Allah memerintahkan hidup syukur kepada Allah atau merasa cukup dengan Allah. Sementara keserakahan membangkang perintah tersebut dengan cara hidup yang tidak cukup. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang memaksa untuk membuatnya menjadi rumit. Kita yang suka membuatnya ruwet. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan memiliki lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati yang lebih sedikit. Jadi, latihan menjadi bahagia bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit, bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Anda pasti terkejut sebab banyak sekali pembangkangan manusia kepada sang penciptanya dalam segala aspek, seperti iblis itu sendiri yang selalu membangkang. Dan di sini kita baru membahas satu pembangkangan dan satu kesyirikan, yaitu materialisme dan jalannya, yaitu keserakahan. Kekayaan yang sebenarnya adalah orang yang merasa cukup dengan yang dia miliki adalah orang kaya. Itulah ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Tapi apakah ideologi Nabi ini berlaku untuk seluruh umatnya? Tentu saja tidak. Kebanyakan yang mengaku umat Nabi Muhammad justru memiliki ideologi materialisme dan jalan keserakahan, yang mana sejatinya itu adalah kesyirikan. Jadi kamu bisa mengklaim kaya sekarang juga. Kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki, dengan bersyukur atas hidup dan kehidupan yang sekarang, dengan merasa cukup bersama Allah. Itulah orang kaya. Dan itu adalah kenyataannya, itu adalah kebenaran mutlaknya, terlepas orang-orang percaya atau tidak, terlepas orang-orang memahaminya atau tidak. Dan bencana lainnya dari kekufuran syirik materi ini adalah akan menyebabkan konflik, tabrakan dan benturan, baik dalam ruang kecil maupun dalam ruang global. Dalam ruang lingkup keluarga, Anda bisa lihat naiknya angka perceraian. Itu karena konflik suami dan istri. Akar masalahnya kebanyakan karena sang istri memuja materi atau sang suami hanya memuja kesenangan hawa nafsu, sehingga menyebabkan perselingkuhan. Dalam ruang masyarakat, Anda bisa lihat betapa tidak sedikit manusia yang berkonflik karena urusan materi, penipuan, pencurian, kejahatan,
perampasan sampai pembunuhan, semua didasari satu hal, yaitu materialisme dan kesenangan hawa nafsu belaka. Di dunia global, kita bisa lihat konflik berkepanjangan karena rebutan minyak, juga rebutan wilayah kekuasaan. Manusia sudah lupa bahwa mereka sudah saatnya berbagi, meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamakan kita, berhenti iri, berhenti dengki. Jadi rumus menghindari syirik materialisme dengan merasa cukup, maka dengan menjalankan hidup bersyukur, Anda sudah kaya dan tuntas hidup Anda dalam perjalanan mencari kekayaan. Dan Anda akan mendapatkan nikmat yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Barang siapa bersyukur, ditambahlah kenikmatan hidupnya, dan barang siapa kufur, maka bertambahlah kesengsaraan hidupnya. Terima kasih. Di video selanjutnya kita akan membahas berhala lainnya yang ada di dalam diri seperti ria dan dengki, maupun di luar diri seperti materialisme dan keyakinan-keyakinan lainnya yang diterima manusia, padahal sejatinya adalah kesirikan.